Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Luar biasa, senantiasa diberkati Tuhan ya. Saya percaya semua yang hadir pada hari ini semua rindu untuk diberkati Tuhan. Dan selamat pagi juga untuk jemaat yang mungkin saat ini mengikuti ibadah kita melalui Zoom. Saya percaya juga dimanapun kita berada, Tuhan hadir di situ. Amin saudara. Amin. Pagi hari ini kita akan bersama-sama bersyukur untuk kebaikan Tuhan yang senantiasa hadir di dalam hidup kita, memelihara kita, mencukupi semua kebutuhan kita. Setiap nafas hidup kita Dia berikan sampai hari ini. Mari Bapak Ibu, pagi hari ini juga kita akan berkenalan dengan seorang tamu yang sudah dicatat. Saya akan membacakan namanya dan kami mohon kesediaannya untuk berdiri supaya kita bisa mengenal saudari. Saudari Reni Kristiani Zai, silakan. Iya. Ya, beralamat di Jalan Puding, Lorong Amanah. Saudari Reni rupanya keluarga dari Pendeta Artinus ya. Selamat datang, silakan duduk kembali dan kami terus mengundang jika ada di Palembang untuk senantiasa berbakti di tempat ini. Dan mungkin masih ada yang baru pertama kali hadir beribadah di Gereja Baptis Indonesia Palembang, kami persilakan untuk berdiri. Kalau ada, ya semua jemaat yang terus setia beribadah di sini. Bapak Ibu, mari kita akan mengawali ibadah kita pagi hari ini. Saya undang untuk kita semua berdiri. Panggilan berbakti pagi hari ini diambil dari kitab Mazmur 92 ayat 1, 2 dan 3. Adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi nama-Mu, ya yang maha tinggi, untuk memberitakan kasih setiamu di waktu pagi dan kesetiaanmu di waktu malam. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan, kalau hari ini Tuhan kembali mengantar kami di rumah
ibadah pagi hari ini. Kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk semua anugerah yang boleh kami terima Bapa sampai detik ini, untuk nafas hidup, berkat dan juga sukacita yang boleh kami rasakan. Bapa di surga, kami ingin menyerahkan ibadah kami biar menjadi harum bagi nama Tuhan. Setiap jemaat yang hadir hari ini, kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami, dan biarlah berkat Tuhan mengalir di tengah-tengah kami. Ketika kami pulang dari tempat ini, kami boleh menerima berkat yang luar biasa, baik melalui puji-pujian maupun firman Tuhan yang disampaikan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mengagungkan nama-Mu, nama di atas segala nama. Terpujilah nama-Mu, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Suci, suci, sucilah Tuhan. Segala pujian bagimu.
dan saudara, kita tetap bersuka cita pagi hari ini ya. Saya mengajak kita memuji Tuhan kembali dengan satu pujian. Haleluya, pujilah Tuhan. Mari kita nyanyikan dengan penuh sukacita dan semangat. Pujilah Tuhan atas kasih mulia, Yesus anak yang mati bagi manusia. Haleluya, puji Tuhan, bangkitkanlah kami. Haleluya, puji Tuhan yang maha tinggi. Pujilah Tuhan atas Roh Kudus yang mengantar jiwaku kepada Kristus. Haleluya, puji Tuhan, bangkitkanlah kami. Haleluya, puji Tuhan yang maha tinggi. Bait ketiga. Ucapkan syukur atas anak domba yang menghapuskan dosa umat manusia. Haleluya, puji Tuhan, bangkitkanlah kami. Haleluya, puji Tuhan yang maha tinggi. Bangkitkan kami, oh penuhi kalbu dengan kasih dan api kuasa Roh-Mu. Haleluya, puji Tuhan, bangkitkanlah kami. Haleluya, puji Tuhan yang maha tinggi. Jemaat kami persilakan duduk kembali. Kita akan bersama-sama mendengarkan pujian istimewa dari adik kita Ardian dan Fania. Ingatkanku lagi, hidupku ada di dalam tangan-Mu, rancangan-Mu Tuhan.
dan mulia. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Aku mengerti saat jalanmu tak selalu tetap setia. Ingatkanku lagi, hidupku ada di dalam tanganmu. Rancanganmu Tuhan indah dan mulia. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji setiamu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Tuhan tak pernah gagal. Tuhan tak pernah gagal. Firman Tuhan pagi ini akan disampaikan oleh yang terkasih Pendeta Samuel Tuesuta. Mari jemaat kita berdiri, kita akan siapkan diri kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Oleh kuasa darah-Mu, Engkau telah menebus kami Tuhan. Engkau layakkan kami untuk datang menghampiri-Mu. Dengan apakah harus kami balas selain pujian kami, hidup kami untuk Engkau Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku mengambil-Mu, melihat tahta kemuliaan. Pujian ku naikkan, sembah ku
tanganku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian, ku naikkan sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku Tuhan. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu Tuhan, oleh kuasa darah-Mu Kau tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru, ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari kita akan berdoa bersama-sama sebelum kita akan belajar firman Tuhan pada pagi hari ini. Benar ya Tuhan, oleh kuasa darah-Mu saja ya Yesus, Tuhan boleh memulihkan, boleh memberikan kehidupan yang baru bersama dengan Tuhan, sehingga kami layak, kami datang untuk menghampiri-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan menolong sehingga firman Tuhan yang akan kami baca dan kami renungkan bersama-sama Tuhan, dapat kami pahami, kami mengerti dalam tuntunan kuasa Roh-Mu saja ya Tuhan Yesus. Hamba-Mu yang menjelaskan penuh dengan kelemahan dan keterbatasan. Oleh karenanya Tuhan memberikan kemampuan untuk dapat menyampaikan isi hati-Mu ini dengan baik dan benar ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, waktu ini ke depan kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, dan hanya di dalam nama Yesus, firman yang hidup, kami siap untuk belajar kebenaran firman-Mu di pagi hari ini. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali jemaat yang dikasih dalam Tuhan Yesus. Shalom. Puji nama Tuhan, pagi hari ini kita boleh bersama-sama ada dalam ibadah minggu pagi yang luar biasa indah ini. Semuanya karena kasih dan kemurahan Tuhan. Dan sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya mau mengucap terima kasih buat Gereja Baptis Palembang dan juga Pendeta Emmanuel dan tim pastoral yang boleh memberikan kesempatan bagi saya untuk menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini.
Saudara yang dikasih di dalam Tuhan, tema yang diberikan kepada saya yaitu mewartakan kasih persaudaraan. Bagaimana setiap kita, orang-orang percaya, gereja Tuhan, bisa menjadi saksi dan kehidupan kita bisa saling mengasihi satu dengan yang lain. Nah, karena tema kita adalah mewartakan kasih persaudaraan, kalau kasih itu pasti menunjuk kepada sesuatu yang baik, mengasihi, menyayangi, menghargai dan menghormati. Nah, saya ingin mengajak kita untuk lihat kiri kanan kita dan memberikan senyum yang manis, senyum yang terbaik yang membuktikan bahwa saya mengasihi saudara saya yang di samping. Lalu saya mengasihi saudara saya yang ada di belakang. Karena kita adalah satu gereja, kita adalah sesama orang percaya. Oke, mari kita lihat kiri dan kanan, maskernya boleh tetap dipakai dan berikan senyum yang manis. Nah, saya percaya saudara, kalau kita saling mengasihi satu dengan yang lain, maka ada wajah yang tersenyum, wajah yang begitu indah dan manis dilihat ketika kita bertemu di dalam gereja. Ya. Kalau sesama anggota jemaat, sesama orang percaya di gereja ini, di gereja kita saling mengasihi satu dengan yang lain, maka ketika kita bertemu di gereja, di depan kita mungkin bersalaman, kita mungkin saling senyum satu dengan yang lain, kita mungkin akan bertanya kabar satu dengan yang lain, dan sebagainya, dengan segala sesuatu yang baik. Tapi bisa dibayangkan saudara, ketika setiap kita ada permusuhan, ada iri hati, ada kedengkian, ada dendam, mungkin karena teman saya ini atau sesama orang percaya ini atau sesama jemaat ini pernah menyakiti hati saya. Dia mungkin pernah melakukan sesuatu yang tidak baik, dia mungkin pernah mengecewakan saya. Lalu ketika kita bertemu di gereja, maka tidak ada yang namanya senyuman. Senyuman mungkin bisa dipaksakan, tetapi mungkin hati akan, wah kenapa saya ketemu dengan dia di depan gereja ini? Harusnya dia masuk duluan, saya belakangan. Atau saya masuk duluan, dia belakangan, sehingga kita tidak bertemu di pintu gereja. Dan memilih tempat duduk pun juga pasti akan berjauhan. Mengapa? Karena ada persoalan, karena ada yang namanya pertikaian, karena ada yang namanya iri hati, karena ada yang namanya membenci. Kalau hal itu terjadi, maka kehidupan kita sebagai orang percaya tidak bisa menjadi sebuah kesaksian yang hidup. Apakah kita penyebabnya orang tidak bisa percaya kepada Tuhan? Next, bisa turun slide. Apakah kita penyebabnya orang tidak percaya kepada Tuhan? Nah saudara, ada satu gereja, satu lembaga, ada sebuah, mungkin itu sebuah tempat kerja perusahaan yang di dalamnya ada banyak orang Kristen, ada banyak orang percaya, ataupun juga di dalam gereja kita. Dan di tengah-tengah kita itu ada orang yang belum menjadi orang Kristen. Belum menjadi orang percaya. Dia bekerja atau dia bersama-sama dengan kita 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 1 tahun, mungkin 2 tahun, dan mungkin sampai dia mengundurkan diri, dia tidak bekerja, dia pindah ke tempat kerja yang lain, atau dia tidak bekerja lagi dengan kita, atau dia tidak ada di dalam komunitas kita. Tetapi yang terjadi adalah ketika dia pindah atau dia berhenti, orang yang belum percaya itu sampai dia berhenti, dia tetap tidak percaya Tuhan. Dia tidak mau mengenal Tuhan. Saudara mungkin berpikir, oh ya mungkin orang itu dia tidak mau terbuka. Bisa juga ya. Oh mungkin dia tidak mau terbuka hatinya untuk Tuhan. Bisa benar. Oh mungkin dia memang benar-benar menutup hatinya, dia tidak mau tahu tentang kekristenan. Bisa jadi. Tetapi apakah pernah kita pikirkan atau kita renungkan, mungkin
dia tidak mau mengenal Tuhan, dia tidak mau percaya Tuhan, dia tidak mau menjadi orang Kristen karena kehidupan kita sesama orang Kristen, sesama orang percaya, sesama saudara seiman saling sikut menyikut, saling membenci, saling iri hati. Lalu orang yang belum percaya ini, orang yang belum menjadi orang Kristen ini, yang ada di tengah-tengah komunitas orang-orang percaya, dia berkata, ngapain saya percaya Tuhan? Mengapa saya harus menjadi orang Kristen? Mengapa? Toh kehidupan mereka yang satu dengan yang lain, yang katanya setiap hari Minggu mereka ke gereja, yang katanya setiap hari Minggu mereka melayani, yang katanya setiap jam doa atau setiap kegiatan mereka ada, hidup mereka sama dengan saya. Saling membenci satu dengan yang lain, saling tidak menghargai satu dengan yang lain, saling memusuhi satu dengan yang lain. Lalu orang yang belum percaya ini, orang yang belum menjadi orang Kristen ini, dia berkata, saya tidak mau menjadi orang Kristen. Karena percuma, yang katanya kasih, orang Kristen itu penuh kasih, yang katanya kasih itu hal yang paling besar dalam kehidupan kita, tapi nyatanya hidup mereka saling membenci satu dengan yang lain. Orang yang belum percaya ini bisa aja dia ada di keluarga kita. Bisa aja dia ada di tempat pekerjaan kita, tempat usaha kita. Bisa aja juga dia ada di gereja ini. Mungkin dia datang, dia mengantar menemani orang yang memperkerjakan dia dan sebagainya. Lalu dia mulai berpikir bahwa saya tidak mau menjadi orang Kristen. Nah, pagi hari ini saudara, kita akan belajar dari surat Yohanes, 1 Yohanes pasalnya yang ketiga. Mari kita buka dalam 1 Yohanes pasalnya yang ketiga. Kita akan membaca ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Sebagai dasar firman Tuhan yang akan khotbah yang saya sampaikan pada pagi hari ini. 1 Yohanes pasalnya yang ketiga, ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-18, saudara bisa memperhatikan bagian firman Tuhan ini di Alkitab saudara, dan saya akan membacakannya bagi kita semua. Kasih terhadap saudara sebagai tanda hidup baru. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Janganlah kamu heran, saudara-saudara, apabila dunia membenci kamu. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup. Yaitu bahwa yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Ayat 17. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, surat Yohanes ini ingin memberikan sebuah nasihat bagi kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa kita harus saling mengasihi. Dan yang diajarkan dan difokuskan pada ayat ini adalah bagaimana setiap kita mengasihi saudara seiman. Sesama kita orang percaya.
sesama kita anggota gereja, sehingga kehidupan kita bisa mewartakan kasih persaudaraan itu kepada orang lain. Lalu orang melihat bahwa jemaat Gereja Baptis Palembang hidupnya saling mengasihi satu dengan yang lain. Dengan demikian, maka ada banyak orang yang akan datang mengenal Tuhan oleh karena kehidupan kita sebagai gereja, sebagai orang percaya, saling mengasihi satu dengan yang lain. Karena di dalam ayat ini dikatakan begini, ayat 11. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Ada 4 hal yang akan kita belajar bersama-sama di pagi hari ini. Dan pelajaran ini nantinya akan menolong saudara-saudara, anggota Sekolah Amanat Agung, berdiskusi, belajar, dan membahas firman Tuhan yang disampaikan pada pagi hari ini. Lalu kita akan mengerti, setiap kita akan memahami dan mengerti bahwa kita harus mengasihi sesama kita. Kita harus mengasihi orang-orang yang ada di dalam persekutuan kita. Oleh karena itu ada 4 hal yang akan kita lihat bersama-sama pada pagi hari ini, saudara yang kasih dalam Tuhan. Apa yang bisa kita pelajari dari teks yang kita baca di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Sehingga kehidupan kita bisa menjadi kesaksian yang hidup. Kita bisa saling mengasihi satu dengan yang lain. Dan mengapa kita harus saling mengasihi satu dengan yang lain? Yang pertama saudara, yang dapat kita lihat dalam teks ini bahwa setiap orang Kristen itu adalah orang yang sudah percaya Tuhan. Orang yang sudah percaya Tuhan adalah orang yang sudah mengenal dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dia harus mempraktekkan kasih persaudaraan. Dia harus mempraktekkan kasih persaudaraan. Apa itu kasih persaudaraan? Mengasihi sesama saudara seiman. Mengasihi saudaranya yang ada di dalam persekutuan. Ayat 11 di dalam 1 Yohanes pasalnya yang ketiga dikatakan begini, sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya. Apa maknanya bagi kita saudara? Frasa atau kalimat sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, ini menunjukkan bahwa setiap orang Kristen, setiap orang yang percaya kepada Kristus, wajib dan harus mengasihi saudaranya, sesamanya, sahabatnya, teman di dalam persekutuan, sesama jemaat satu dengan yang lain. Dia harus mempraktekkan, dia harus melakukan hal itu. Masih dalam ayat 11 bagian terakhir dikatakan begini, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Jadi poin yang pertama saudara yang dikasih dalam Tuhan, bahwa setiap orang Kristen itu harus menunjukkan kasihnya, harus bisa mempraktekkan dan melakukan kasih itu. Karena kalau kita tidak melakukannya, maka percuma keyakinan kita, percuma iman kita kepada Yesus, percuma kita meyakini bahwa Yesus telah mati karena Dia mengasihi saya. Kalau Yesus telah mengasihi saya yang berdosa ini, maka saya pun wajib mengasihi saudara saya, teman saya, sahabat saya, siapapun itu yang ada di dalam persekutuan, yang ada di dalam gereja, bahkan yang ada di lingkungan di mana saya berada. Lebih lanjut saudara, kalau kita melihat di dalam Yohanes pasal 15 ayat 12,
menjelaskan bahwa kita itu harus mengasihi. Kita itu harus menunjukkan kasih kita kepada Tuhan. Kalau dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 12, sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari semulanya. Kalau kita mau lihat di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-12. Yohanes pasal 15 ayatnya yang ke-12. Inilah perintahku. 1 Yohanes pasal 3 ayat 11 berkata, kamu telah mendengar berita yang dari dulunya. Lalu di dalam Yohanes pasal 15 ayatnya yang ke-12 berkata begini, Tuhan berkata, ini perintahku. Apa perintahnya bagi kita? Yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Jadi perintah itu yang mengharuskan, mewajibkan setiap orang Kristen, setiap orang percaya mengasihi adalah bahwa di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-12 ada perintah Tuhan. Maka kita wajib mempraktekkan kasih kepada sesama kita, kepada sahabat kita, kepada semua orang, secara khusus kepada saudara seiman kita. Matius 22 ayat 39. Firman Tuhan berkata kepada kita di dalam Matius pasalnya yang ke-22 ayatnya yang 20 ayat 39 sorry. Ayat 3 Matius 22 ayatnya yang ke-39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kedua ayat ini menjelaskan bahwa setiap kita orang Kristen, setiap kita orang percaya yang sudah menerima hidup yang baru di dalam Tuhan sebagai tanda hidup baru, kita harus bisa mempraktekkan kasih itu kepada sesama kita. Kita harus bisa mempraktekkan kasih itu kepada orang lain. Yang menariknya adalah bahwa di dalam ayat 11 kata mengasihi. Kata mengasihi di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 11 ini bukan memakai kata pilia, bukan storge, bukan yang lain. Tapi dia memakai kali kata agapaumen dari akar kata agape. Artinya apa? Bahwa kasih itu tanpa pamrih. Bahwa kita diperintahkan mengasihi sama seperti yang dikatakan di dalam Yohanes 15 ayat 12. Inilah perintahku, kamu harus saling mengasihi. Di dalam 1 Yohanes 3 ayat 11 kalimat mengasihi, saling mengasihi. Artinya bahwa kita harus mengasihi walaupun dia membenci saya, kita harus saling mengasihi. Walaupun dia menyakiti hati saya, walaupun dia mengecewakan saya, walaupun dia merugikan saya. Tapi karena saya sudah percaya kepada Tuhan, sudah menerima hidup yang baru di dalam Tuhan, maka saya akan tetap mengasihinya. Maka kasih yang agape, kasih dari Allah tanpa pamrih ini dapat kita praktekkan. Saat masuk gereja, bertemu dengan saudara seiman saya itu, yang mungkin membenci saya, yang mungkin melakukan sesuatu yang tidak mengenakan hati saya, yang membuat saya kecewa, sedih, rugi dan sebagainya. Oleh karena saya harus mempraktekkan kasih itu, maka ketika saya melihat dia, saya mengampuninya. Saya menunjukkan kasih itu kepada dia. Kita harus saling mengasihi. Pertanyaannya adalah bahwa mengapa kita harus saling mengasihi? Yohanes mengatakan di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-11. Bahwa kamu harus saling mengasihi. Poin yang kedua adalah karena dunia
tidak memiliki kasih. Jadi setiap orang percaya, orang Kristen, orang yang sudah mengenal Tuhan, yang sudah menerima Yesus, harus mengasihi. Mengapa kita harus mengasihi? Karena dunia tidak memiliki kasih. Ayat 12 sampai ayat 13. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan ia membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala sesuatu perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Janganlah kamu heran, saudara-saudara, apabila dunia membenci kamu. Dunia membenci kita, orang yang percaya. Mengapa? Karena tidak ada kasih di dunia ini. Karena tidak ada kasih yang tanpa pamrih, kasih agape yang dari Allah ada di dunia ini. Yang terjadi di dunia ini adalah permusuhan, kebencian, pertikaian, dan sebagainya. Dan secara umum, secara umum dunia tidak menunjukkan kasih. Yang ada hanya kebencian. Jadi kalau kita orang-orang yang sudah percaya Tuhan, masih penuh dengan kebencian untuk saudara, untuk teman, untuk sesama anggota jemaat yang lain, saudara seiman yang lain, di dalam persekutuan kita, maka kita sama seperti dunia ini. Tidak memiliki kasih. Sebaliknya, Paulus mengajarkan, orang yang percaya Yesus, orang yang sudah menerima hidup baru, tandanya adalah dia memiliki kasih. Mengasihi saudara seimannya, mengasihi sesamanya. Di dalam ayat ini menarik saudara. Kain itu dikatakan orang yang jahat. Mengapa dia jahat? Karena ada iri hati. Persembahan adiknya, Habel, berkenan di hati Tuhan. Menyenangkan Tuhan. Lalu dia iri. Mengapa persembahan adik saya menyenangkan Tuhan, persembahan saya tidak menyenangkan Tuhan? Lalu karena iri hati itu membuat dia menyimpan dendam, amarah yang begitu besar, amarah yang sudah tidak bisa dibendung lagi, dan akibatnya konsekuensi daripada kebencian, iri hati itu dia membunuh adiknya. Nah kalau kita seperti ini, maka lama-kelamaan kita akan bisa menjadi seorang pembunuh, bisa secara langsung. Kalau kita menyimpan dendam kepada saudara kita, sahabat kita, teman kerja kita, teman sepelayanan kita, teman sesama jemaat kita, ketika dendam itu, amarah itu telah ada dan semakin hari semakin bertambah besar, maka yang terjadi adalah bisa terjadi pembunuhan. Makanya tidak heran saudara, ada anak yang sakit hati terhadap perkataan orang tuanya, dia bisa dan tega membunuh orang tuanya. Ada tetangga yang karena sakit hati, iri hati, dendam kepada tetangganya, karena semakin hari semakin besar, dan akibatnya dia tega membunuh tetangganya itu. Ada pasangan muda-mudi yang berpacaran, yang awalnya itu saling mengasihi satu dengan yang lain, tetapi karena perbuatan salah satu yang membuat seorang pasangan atau salah satunya kecewa, sakit hati, marah, bisa mengakibatkan dia membunuh pacarnya, pasangan hidupnya, istrinya, suaminya, dan yang lain. Itu terjadi karena apa? Karena dunia ini memang tidak memiliki kasih. Karena di dalam dunia ini yang ada hanya sebuah kebencian. Nah kalau kita sama seperti itu saudara, maka kita adalah orang-orang Kristen duniawi. Kita bukan orang Kristen rohani. Kita bukan orang Kristen surgawi. Tapi kita saja yang orang Kristen. Kehidupan kita adalah kehidupan duniawi. Mungkin tidak secara fisik kita membunuh orang. Mungkin tidak. Kita takut masuk penjara. Kita takut dihukum mati. Dan sebagainya. Tetapi bisa terjadi oleh karena teman saya ini
sesama jemaat ini menyakiti saya bisa memperlakukan dia dengan tidak adil. Saya bisa menjatuhkan usahanya, saya bisa menjatuhkan keluarganya, saya bisa mencemarkan nama baiknya, saya bisa membicarakan hal-hal yang busuk, hal-hal yang tidak pantas dibicarakan dan didengarkan oleh orang lain. Dan karena saya sakit hati, karena saya kecewa, karena saya marah, maka saya pun bisa dengan tega melakukan itu. Seringkali kan seperti demikian. Kalau kita kecewa dengan seseorang, dulunya kita sama-sama pelayanan, sama-sama ada di gereja, oleh karena kita kecewa dengan seseorang, maka ketika kita bertemu dengan teman kita yang akrab, yang kita anggap baik, kita akan menjelekkan, membicarakan kebusukannya, membicarakan kelemahannya, menjatuhkan dia. Bukankah ini seringkali terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen? Seringkali karena sakit hati, karena iri hati, karena kebencian yang begitu besar, lalu kita mulai menjelekkan namanya. Kita saya kalau tahu bisa melakukan hal itu, saya akan melakukan yang buruk bagi dia. Bahkan kalau kita melihat dia dalam keadaan susah, apa yang terjadi? Kalau saudara melihat teman, sahabat, orang yang pernah membenci, tiba-tiba susah, mengalami sebuah musibah, apa yang kita katakan? Terbesit dalam pikiran kita apa? Kalau mau jujur, mampus lo, ya kan? Syukur, kurang itu, kayaknya Tuhan kurang penderitaan dia, lebih besar lagi Tuhan. Ada perasaan senang, ada perasaan sukacita ketika melihat saudara kita itu mengalami sebuah kejatuhan. Malah kita akan berkata bahwa lebih lagi, tambah lagi, dia jatuh, dia mengalami hal-hal yang tidak baik terjadi dalam kehidupan dia. Itu terjadi karena ada kebencian di dalam hati kita. Kalau ada kebencian dalam hati kita, maka kehidupan kita sama seperti dunia ini. Dikatakan bahwa jangan kamu heran saudara-saudara apabila dunia membenci kamu. Jadi kalau kita membenci saudara kita membenci teman kita membenci sesama kita di dalam gereja, maka kita sama dengan dunia ini. Oleh karenanya Yohanes berkata di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 11, kamu itu harus saling mengasihi. Karena kalau kamu tidak mengasihi, kamu sama dengan dunia ini. Sama dengan Kain. Karena kebencian dia, karena iri hati dia tidak mengasihi adiknya Habel. Lalu mengakibatkan dia tega membunuh adiknya. Kita pun juga akan demikian. Kita akan tega terhadap saudara seiman kita. Kita akan tega terhadap sesama kita. Kita akan tega terhadap orang-orang yang mungkin bersama-sama dengan kita melayani di gereja ini. Kita akan bisa tega. Mengapa? Karena ada kebencian. Karena ada iri hati. Karena ada sakit hati. Karena tidak ada kasih. Jadi mari saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebagai orang Kristen dan orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus bisa mengasihi. Mungkin berat. Mengasihi orang yang pernah membenci kita, memperlakukan kita dengan tidak adil itu berat. Saudara tidak bisa langsung mendengar khotbah ini atau membaca firman Tuhan ini, lalu saudara keluar dari pintu gereja ini, lalu tiba-tiba saudara bisa menjadi orang yang begitu mengasihi. Itu juga bisa terjadi, tapi juga bisa hanya kamuflase. Hanya berpura-pura. Itu membutuhkan sebuah proses. Dan di dalam proses itu, kita akan selalu bertemu dengan orang itu. Kita akan selalu bertemu dengan orang-orang yang membenci kita. Dan di dalam proses itu kita harus bisa membuktikan bahwa kita tidak sama dengan dunia ini yang tidak memiliki kasih. Di dalam proses itu kita harus membuktikan bahwa kita bisa mengasihi sesama kita. Harus bisa mengasihi saudara kita. Harus bisa mengasihi teman pelayanan kita. Harus bisa mengasihi sesama jemaat saya di gereja
Makanya di dalam ayat 14, next poinnya yang ketiga, di dalam bagian ayatnya yang ke-14, bahwa pentingnya kasih kepada saudara seiman. Ayat 14 dan ayatnya yang ke-15, firman Tuhan berkata kepada kita begini, kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap berada di dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tidak memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, poin yang ketiga adalah penting kasih kepada saudara seiman itu kita lakukan. Kalau di dalam poin yang pertama, kasih itu harus dipraktekkan, harus tidak ada perkataan tidak atau tidak bisa karena kita diperintahkan untuk oleh karena itu. Dan karena memang di dalam dunia ini tidak ada kasih, maka penting bagi setiap kita, orang Kristen, orang yang sudah percaya kepada Tuhan, jemaat yang dikasih dalam Tuhan di dalam gereja kita, penting bagi kita mengasihi atau kasih itu sangat penting kepada sesama saudara seiman. Mengapa? Mengapa harus saling mengasihi? Barang siapa tidak mengasihi, ayat 14, saya bacakan, kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup. Yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap berada di dalam maut. Barang siapa tidak mengasihi Tuhan, sesungguhnya dia masih di dalam kehidupan dia yang lama. Bukankah sebelum kita percaya kepada Tuhan, hidup kita di dalam maut? Bukankah sebelum kalau kita tidak percaya kepada Tuhan, maka tujuannya adalah maut? Bukankah kalau kita tidak membuka hati kita, mengubah hidup kita, dan menerima Yesus, percaya kepada Yesus, bukankah hidup kita sedang berada di dalam maut? Nah, ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, ketika kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, lalu kita menerima hidup yang baru, memiliki hidup yang baru di dalam Tuhan. Hidup yang lama kebencian, iri hati, sakit hati, balas dendam, pikiran-pikiran yang jahat terhadap sesama itu semuanya dibuang. Karena ada hidup yang baru di dalam Tuhan. Dan hidup yang baru di dalam Tuhan itu mewajibkan dan mengharuskan kita saling mengasihi. Karena kita telah berpindah dari maut ke dalam hidup yang kekal. Ayat 15 bagian akhirnya dikatakan, tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Jadi setiap kita orang percaya, saudara, penting bagi kita untuk selalu, untuk kita mengasihi satu dengan yang lainnya. 1 Yohanes pasal 13 ayat 34. Yohanes pasalnya yang ke-13 ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Ayat 35, saudara. Dengan demikian, ketika kita saling mengasihi satu dengan yang lain, maka ayat 35 ini berkata begini, dengan demikian semua orang itu siapa? Orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Bahkan orang-orang yang sesama kita orang percaya, dikatakan begini, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Jadi penting bagi kita, gereja dan jemaat Tuhan, untuk
mengasihi sesama kita. Jangan berkata bahwa saya jemaat di gereja ini, saya anggota jemaat, saya melayani Tuhan, saya setia beribadah, saya setia bergereja, bahkan sekolah minggu saya selalu datang, saya selalu ikuti, tapi hidup masih di dalam kebencian. Itu omong kosong namanya. Itu namanya penuh dengan kemunafikan. Itu namanya berpura-pura. Ayat 35 di dalam Yohanes pasalnya yang ke-13. Dengan demikian, kalau kita melakukan perintah Tuhan supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku, Tuhan, telah mengasihi kamu, demikianlah kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Maka orang-orang yang bekerja dengan kita, orang-orang yang ada bersama-sama dengan kita, yang belum percaya Tuhan, yang belum mengenal Tuhan, yang belum tahu kebenaran, mereka akan tahu dengan sendirinya bahwa orang yang saya bekerja ini, orang-orang Kristen yang ada di tempat saya ini, hidupnya saling mengasihi. Mereka adalah murid-murid Tuhan Yesus. Jadi kalau murid-murid Tuhan Yesus masih saling membenci, maka itu kehidupan orang-orang duniawi. Murid-murid Tuhan Yesus masih saling memusuhi, sesama jemaat masih saling membenci, oleh hanya karena perkataan atau tindakan yang tidak begitu penting. Tetapi karena melukai hati saya, lalu saya membenci, maka saya belum layak. Atau saya tidak pantas disebut orang Kristen atau orang percaya, apalagi anak Tuhan. Karena Tuhan sendiri telah mengasihi saya. Kalau Tuhan telah mengasihi saya yang berdosa ini, telah menerima saya yang penuh dengan dosa ini, coba sebutkan saja satu dosa yang pernah saudara lakukan. Atau apakah tidak pernah di antara kita 1 minggu ini ke belakang pernah melakukan dosa? Pernah enggak? Atau adakah di antara kita dalam ruangan ini 1 minggu ke belakang tidak pernah melakukan dosa? Tidak pernah marah. Ya kan? Tidak pernah iri hati dan sebagainya. Lalu ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan ampuni saya Tuhan, saya telah berdosa, dan Tuhan menerima kita apa adanya. Dan dia tidak mengungkit kesalahan kita. Maka sebagai orang Kristen, sebagai murid Tuhan, apakah dia itu sahabat saya, apakah dia itu teman gereja saya, apakah dia itu teman sepelayanan saya, apakah dia itu ada di dalam komunitas pekerjaan saya, maka apapun yang dia lakukan untuk saya, yang menyakiti hati saya harus bisa mengasihinya. Karena saya adalah murid Tuhan Yesus yang telah diampuni dan telah dimaafkan dosa-dosa saya. Maka penting bagi setiap kita orang Kristen untuk saling mengasihi satu dengan yang lain. Kita tidak harus membunuh untuk berkata ada di dalam maut. Kita tidak harus merencanakan sesuatu yang jahat untuk bisa dikategorikan ada di dalam maut. Tapi ketika kita membenci saudara kita, maka kita adalah bukan murid Tuhan Yesus. Kalau kita bukan murid Tuhan Yesus, maka bisa dipastikan kita murid si iblis. Kalau kita bukan anak Tuhan yang mengasihi, maka bisa dipastikan kita adalah anak iblis yang penuh dengan kebencian. KTP kita boleh Kristen, tapi hati dan pikiran kita masih duniawi. Lalu apa yang akan bisa kita lakukan? Apa wujud kasih persaudaraan itu? Apa wujud nyata dari persaudaraan itu? Dari mengasihi sesama itu. Kita lihat teks yang kita punya dalam 1 Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-16 sampai dengan 18. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Jadi wujud kasih nyata itu, di dalam ayat 18 berkata begini, anak-anakku,
marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan. Jadi kalau mengasihi, saya mengasihimu dengan perkataan itu hal yang biasa. Saya mengasihimu, saya memaafkanmu, itu hal yang biasa-biasa saja. Tapi dikatakan sini bahwa bukan dengan perkataan atau dengan lidah saja, tetapi dengan perbuatan. Perbuatannya apa? Saudara lihat ayat yang ke-17. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, maka dikatakan begini, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya, bagaimanakah kasih Allah tetap ada dalam orang itu? Dengan kata lain, bahwa mengasihi dengan perbuatan itu, kalau kita punya harta, kalau kita punya uang, kalau kita punya sesuatu, lalu kita melihat, wah, anggota teman gereja saya ini dia sedang kesusahan. Mungkin dia sudah bekerja, dia sudah berusaha setiap minggu, setiap bulan. Tapi pendapatannya masih kurang. Kadang-kadang dia mau ke gereja, butuh ongkos, butuh biaya transportasi. Dia harus makan, dia tidak bisa memberikan persembahan. Saya ini kan punya kendaraan. Saya punya kelebihan dari berkat Tuhan yang saya nikmati. Lalu saya harus menunjukkan kasih itu, dan kasih itu bukan hanya dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi kasih itu harus dengan perbuatan. Maka orang yang akan menunjukkan kasihnya itu, walaupun saudara saya ini, teman saya ini pernah berbuat jahat terhadap saya, pernah mengecewakan saya tetap mengasihinya. Bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan di dalam kebenaran. Maka saya akan bertanya, ada uang nggak untuk ke gereja besok? Atau sudahlah, nanti tunggu saya ibarat jam 9.15, saya jemput kurang 15 jam 9 dengan mobil, kita sama-sama ke gereja. Walaupun kamu pernah membenci saya, tapi saya mau menunjukkan kasih itu. Karena Tuhan telah memberkati saya, maka perbuatan kasih itu tidak lagi dengan perkataan dan dengan lidah. Saya mau melakukannya. Kita akan berusaha menolong. Kita akan berusaha menunjukkan kasih kita, bukan dengan perkataan, tetapi dengan perbuatan. Mungkin saudara saya itu dia sedang susah, dia sedang butuh pertolongan, saya ketika ada lebih saya akan memberkati dia. Mungkin dia butuh pendampingan, dia sedang dalam keadaan tertekan, saya akan mendampinginya, saya akan berdoa. Saya akan memberikan nasihat-nasihat yang baik bagi dia. Bukan saya menunjukkan perbuatan sebaliknya. Itu bukan orang Kristen. Itu bukan kasih yang menjadi bagian kehidupan kita sebagai orang Kristen. Jadi wujud nyata daripada perbuatan kasih, daripada kasih persaudaraan, lihatlah orang di sekeliling kita. Lihatlah teman-teman segereja kita. Lihatlah teman-teman sepelayanan kita. Lihatlah orang-orang di sekitar kita bekerja. Kalau mereka sedang di dalam keadaan susah, kalau mereka dalam keadaan sedang membutuhkan sesuatu, jangan berkata kasihan ya, saya doakan. Itu hanya dengan perkataan dan dengan lidah. Tapi ketika saudara tahu bahwa Tuhan memberkati saudara dengan lebih, saudara tahu bahwa Tuhan telah memberkati saudara dengan berkelimpahan, maka kasih itu harus dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Kita menolong orang itu bukan berarti kita mau berusaha untuk membuat dia di dalam sebuah kemalasan. Kita tahu bahwa mungkin orang ini, sahabat saya ini, dia sudah bekerja, dia sudah berusaha, dia sudah melakukan yang terbaik, tapi belum bisa mencukupi kebutuhan dia secara pribadi dan keluarganya. Atau datang ke gereja saja dia mengalami kesulitan, bisanya minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat uangnya sudah menipis. Karena dipakai untuk bayar sekian, bayar ini, harus kasih persembahan dan sebagainya. Kita tahu bahwa kita lebih. Maka perbuatan kasih itu jangan hanya dengan kata-kata, tapi dengan perbuatan. Ayo bareng-bareng kita pulang. Oh ya, ini transport untuk 2 minggu. Oke, saya akan datang ke rumah, saya akan melihat, oh ya, dia mungkin tidak punya beras, dia mungkin tidak punya sesuatu. Kita akan membawakannya. Karena kasih ada dalam diri kita.
Yesus telah mengasihi saya pun wajib mengasihi saudara saya. Apalagi saudara seiman, saudara di dalam gereja, saudara yang melayani bersama-sama, saudara yang selalu ada dengan saya mau menunjukkan kasih itu. Jadi wujud kasih persaudaraan bukan dengan kata-kata, tetapi dengan perbuatan. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan untuk saudara-saudara kita. Ada banyak perbuatan baik yang bisa kita lakukan untuk sahabat-sahabat kita. Mari jangan hanya dengan perkataan, tapi mari lakukan itu dengan perbuatan-perbuatan yang menunjukkan kebenaran. Kristus teladan kita. Kristus adalah panutan kita. Kalau kita akan melihat sebuah teladan, maka teladannya adalah Kristus. Dia telah mengasihi saya. Dia telah menunjukkan kasihnya itu kepada saya. Maka saya pun juga harus bisa mengasihi tanpa ataupun karena saya mengasihi walaupun dia melakukan itu, saya harus mengasihi. Oleh karena itu mari kita wartakan kasih kita kepada saudara seiman. Kalau saudara-saudara yang ada di dalam kelas-kelas sekolah minggu Amanat Agung, saudara harus bisa menunjukkan kasih itu. Saudara mungkin akan bisa memikirkan dan sudah bisa mengkonsepkan apa yang bisa saya lakukan untuk teman gereja saya, teman sepelayanan saya. Sehingga kasih itu bukan hanya perkataan dengan lidah, tapi dengan perbuatan yang nyata. Oleh karena itu mari kita menjadikan kasih kepada saudara sebagai gaya hidup. Kasih kita kepada saudara seiman kita sebagai sebuah gaya hidup kita di dalam Tuhan. Orang-orang yang sudah percaya dan sudah diselamatkan oleh Yesus Kristus. Itulah gaya hidup kita. Kalau gaya hidup kita adalah gaya hidup membenci, maka kita adalah anak-anak duniawi. Tapi karena gaya hidup kita adalah karena kita telah percaya kepada Tuhan, maka gaya hidup kita adalah gaya hidup mengasihi sesama kita. Karena kasih kita, kasih yang sejati itu muncul dari pengenalan kita akan Allah. Muncul dari pengenalan kita akan Yesus yang telah mengasihi saya, yang telah mengampuni saya, bahkan yang telah memberkati saya. Maka karena pengenalan saya kepada Yesus sangat baik dan Dia adalah kasih yang sejati, saya mau mempraktikkan kasih itu kepada semua orang. Biarlah firman Tuhan ini menolong setiap kita, supaya mari kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Karena kita diperintahkan harus mengasihi. Karena di dalam dunia ini tidak ada kasih. Di dalam dunia ini yang adalah hanya kebencian. Oleh karena itu penting bagi kita untuk menyatakan kasih kita. Penting bagi kita untuk melakukan kasih itu. Dan kasih itu bukan dengan perkataan, bukan dengan lidah, tetapi dengan perbuatan yang baik. Saudara akan keluar dari ruangan ini, lalu saudara akan melihat teman, rekan, sahabat, sesama jemaat yang lain. Oh, dia ini pernah menyakiti saya tetap akan mengasihi dia. Dia pernah mempersulit hidup saya. Tapi karena Kristus telah mati bagi saya mau menunjukkan kasih saya kepada dia. Bukan dengan perkataan saja, tetapi dengan perbuatan-perbuatan yang menunjukkan bahwa ini gaya hidup saya sebagai orang percaya. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan merespon kebenaran firman Tuhan ini. Ada satu pujian yang akan kita nyanyikan. Hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan
alasan, selamaku hidup. saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau Roh Kudus bekerja dalam diri saudara, ada sesuatu yang ingin saudara sampaikan. Atau saudara berkata bahwa Tuhan, saya mau mengubah hidup saya. Ada saudara saya di dalam ruangan gereja ini. Ada teman saya di tempat pekerjaan dan tempat usaha. Ada saudara seiman saya di lingkungan saya berada. Pernah menyakiti saya dan saya masih membencinya sampai dengan hari ini. Tapi karena Engkau telah mengasihi saya Tuhan, ampuni saya dan saya mau menunjukkan kasih itu kepada dia. Karena saya bukan dari dunia ini, tidak ada kebencian yang harusnya ada dalam diri saya. Saya di dalam Tuhan harusnya ada kasih yang saya tunjukkan, saya perlihatkan terhadap saudara saya. Oleh karena itu Tuhan, bentuk ke hati saya untuk saya dapat mempraktikkan dan mewujudkan kasih itu. Dan bukan hanya dengan kata-kata saya, tetapi dengan tindakan dan perbuatan saya. Karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku hidup. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku. singer yang menyanyikan lagu ini, kalau ada di antara saudara yang mau atau ingin didoakan, saudara bisa mengangkat tangan saudara dari tempat duduk saudara. Tidak usah melihat ke kiri, tidak usah melihat ke kanan, tidak usah melihat yang di depan. Kalau Tuhan menggerakkan hati saudara, dan saudara memang ingin menjadi orang Kristen yang mau mewujudkan kasih itu, atau saudara belum bisa mengasihi dengan maksimal, hari ini Tuhan ingin berkata, saudara harus mengasihi. Amin. Amin. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih. Ada lagi yang mau ingin didoakan, saudara bisa mengangkat tangan saudara dari tempat duduk saudara. Saya akan berdoa bagi saudara dari tempat duduk. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan
alasan, Engkau alasan. Sekali lagi kita katakan Engkau alasannya Tuhan. Engkau alasan selamatku hidup. Mari tunduk kepala dan kita akan berdoa. Benar ya Tuhan, Engkau alasan kami hidup. Karena kasih-Mu yang telah nyata dalam kehidupan kami, memberikan kami hidup yang baru di dalam Tuhan. Dan dalam hidup yang baru di dalam Tuhan, kami mau mengasihi Tuhan. Kami mau mempraktikkan kasih persaudaraan itu. Kami mau mengasihi saudara seiman kami. Tuhan telah melihat tangan-tangan yang terangkat. Tuhan tahu hati mereka Tuhan. Tuhan tahu bagaimana kerinduan mereka tentang mengasihi. Keinginan mereka tentang kasih itu Tuhan lebih memahami dan mengetahui. Setiap jemaat-Mu yang telah mengangkat tangan untuk didoakan. Hamba berdoa Tuhan. Biarlah Tuhan menjawab. Tuhan memberikan terbaik. Dan setiap jemaat, anak-anak-Mu yang telah mengangkat tangan, mereka semakin mengasihi. Bahkan kami semua yang ada dalam ibadah pagi hari ini, kami dapat mempraktikkan kasih sesama, saudara seiman. Bukan hanya dengan kata-kata kami, tapi dengan perbuatan kami yang nyata Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang luar biasa indah ini. Yang boleh memberkati, boleh mengajarkan, boleh menasihati kami. Hamba-Mu telah selesai berdoa, berbicara ya Tuhan. Bila Tuhan yang melanjutkan, lebih mengartikan kata-kata dari firman-Mu ini kepada setiap jemaat-Mu. Sehingga mereka lebih memahami, mengerti, dan dapat mengaplikasikan itu dalam hidup hari lepas hari. Sebagai gereja Tuhan, sebagai jemaat Tuhan, sebagai sesama orang percaya. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama-Mu kami bersyukur. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita di pagi hari ini dalam doa berkat dan doa penutup. Tapi sebelum kita mengakhiri ibadah pagi hari ini dan saya berdoa dalam doa berkat dan doa penutup, saya ingin menyampaikan satu hal bagi kita semua, bagi Jemaat Gereja Baptis Indonesia Palembang, gereja yang dimana menjadi induk dari Gereja Baptis Indonesia Palembang cabang Loro Pagjo. 6 tahun yang lalu memanggil saya untuk melayani di Kota Palembang, khususnya melayani di cabang Loro Pagjo. Dan ini masuk tahun yang ke-6, bulan Juni besok, tepatnya 6 tahun saya ada di Palembang melayani. Di Kota Palembang secara khusus melayani di Gereja Baptis Indonesia Palembang cabang Loro Pagjo. Dan kami dalam pelayanan berdoa untuk selalu mencari kehendak Tuhan, apa yang harus kami lakukan, bagaimana kami melayani. Dan pada bulan Februari tahun ini, bulan kemarin, saya mendapat panggilan pelayanan di tempat yang baru, di gereja yang baru, dan di kota yang baru. Oleh karena itu pada kesempatan ini, saya sudah mengajukan surat pengunduran diri saya bulan kemarin untuk gereja Baptis Palembang, dan diberikan kepada Pendeta Immanuel sebagai Gembala Sidang. Oleh karena itu, kami pada bulan Juni, bulan besok, kami akan mengakhiri pelayanan di Gereja Baptis Palembang cabang Loro Pagjo per tanggal 19 Juni. Jadi tanggal 19 Juni saya dan keluarga kami mengakhiri pelayanan kami di Gereja Baptis Palembang cabang Loro Pagjo. Oleh karena itu, secara pribadi saya ingin menyampaikan terima kasih yang banyak buat Gembala Sidang, Pendeta Immanuel yang mungkin saat ini ada pelayanan di Nias, bersama dengan tim pastoral, dan juga panitia perancang dan setiap jemaat yang 6 tahun lalu sudah mengizinkan saya dan mengundang saya secara pribadi dan juga keluarga datang dari bagian kota di timur Indonesia, kota Ambon, dan datang ada di Palembang.
Dan saya secara pribadi juga berterima kasih untuk dukungan Gereja Baptis Indonesia Palembang yang sudah mendukung saya, support saya dalam pelayanan di Loro Pagjo, di cabang Loro Pagjo. Yang juga sudah banyak membantu saya. Dan kalau dalam pelayanan kami selama kurang lebih 6 tahun ini di cabang Loro Pagjo, yang dimana mungkin panitia perancang atau jemaat melihat masih kurang atau ada yang salah dengan apa yang saya lakukan secara pribadi dari tempat ini, saya ingin menyampaikan permohonan maaf, mungkin belum bisa memberikan yang maksimal. Dalam semuanya saya percaya bahwa itu yang Tuhan berikan dan Tuhan berikan kepada saya untuk melayani. Jadi kalau ada yang kurang berkenan secara pribadi saya lakukan, sebagai gembala sidang di cabang Loro Pagjo, saya memohon maaf untuk hal-hal itu, untuk perbuatan yang mungkin tidak menyenangkan. Karena itu saya juga meminta dukungan doa bagi setiap jemaat Gereja Baptis Palembang untuk dapat terus mendukung kami atau mengingat kami dalam doa. Nah, tanggal 19 saya sudah mengakhiri pelayanan dan mungkin tanggal 22 atau 23 kami sekeluarga sudah meninggalkan kota Palembang menuju ke Bengkulu. Jadi saya menerima pelayanan yang baru untuk melayani di Gereja Baptis Indonesia Kalvari Bengkulu. Nanti per tanggal 1 Juli saya mulai aktif di Bengkulu sebagai gembala sidang di Gereja Baptis Indonesia Kalvari Bengkulu. Mungkin ini yang ingin saya sampaikan, pamitan saya untuk setiap jemaat atas kebaikan dan kemurahan, dukungan, support, doa-doa. Saya tahu bahwa saya sedikit kesaksian bahwa jemaat ini saling sangat menunjukkan kasih. Tahun lalu ketika saya akan mission trip di Maluku, saya terbentur dengan dana, tiket pulang pergi, dan kebutuhan yang lain. Kurang lebih tinggal 1 minggu tiket harus dibayar. Semuanya sudah disiapkan. Dan secara pribadi saya menghubungi ada 1-2 jemaat yang saya kenal baik di gereja ini dan mereka support, memberikan bahkan lebih. Saya bisa pelayanan mission trip dengan teman-teman pendeta Ambon, pergi ke Maluku, pulang pergi tanpa takut atau bingung bagaimana membeli tiket, akomodasi dan yang lainnya. Dan saya tahu bahwa gereja ini benar-benar sudah mengasihi saya secara pribadi, support saya dalam pelayanan saya selama di Loro Pagjo 6 tahun. Besok Juni saya 6 tahun di Palembang. Ini yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih untuk dukungan, untuk support dan untuk semua yang sudah diberikan gereja, jemaat, perancang, dan gembala sidang yang mempercayakan saya untuk melayani di cabang Loro Pagjo. Kurang dan lainnya mohon dimaafkan dan kami akan ke kota Bengkulu minggu terakhir bulan Juni. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk waktu dan untuk kesempatan yang boleh diberikan bagi saya dalam permohonan pamit ini. Kita akan mengakhiri ibadah kita di pagi hari ini. Kita akan doa penutup dan doa berkat. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Dan kita akan bersama-sama ada di dalam doa penutup dan juga doa berkat. Mari kita berdoa. Segala puji, syukur, hormat kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Untuk kasih dan kemurahan Tuhan bagi setiap kami. Yang dimana Tuhan telah berikan, Tuhan telah membawa kami dari rumah kami masing-masing datang ke gerejamu dengan selamat. Kami sudah memuji-muji nama Tuhan. Kami sudah melayani Tuhan. Kami sudah memberikan yang terbaik bagi Tuhan dalam pelayanan ini. Bahkan nanti kami akan memberikan persembahan dan sudah memberikan persembahan. Firman Tuhan yang kami dengarkan. Biar semuanya menjadi kekuatan bagi kami. Dan ibadah kami berkenan di hati Tuhan.
Hamba juga mau berdoa untuk setiap kami yang hadir dalam ruangan ini, dalam ibadah pagi hari ini. Apapun beban kami, apapun pergumulan kami, apapun kesulitan yang sedang kami hadapi hari-hari ini, di dalam nama Yesus, kami percaya bahwa kuasa Tuhan akan menolong kami, akan memampukan kami, akan memberikan jalan keluar dari setiap pergumulan dan persoalan kami. Besok, selama 1 minggu ini ke depan, kami akan mulai bekerja dan berusaha Tuhan. Biarlah Tuhan akan memberkati pekerjaan, memberkati tempat usaha kami, memberkati sekolah kami, memberkati perkuliahan kami. Semua yang kami lakukan sepanjang minggu ini, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan juga memberkati hamba-Mu, Pendeta Immanuel, dan istri dan bersama anak-anak yang melayani, juga asisten Pendeta Muda Artinus, istri dan anak yang melayani, Pak Diaken Bejo dan juga panitia perancang yang melayani. Tuhan memberkati setiap hamba-hamba-Mu yang melayani di gereja-Mu ini. Dengan berkat Tuhan, dengan kasih Tuhan, dengan segala yang terbaik dalam kehidupan pribadi dan pelayanan, maupun juga di dalam keluarga masing-masing. Bahkan kami pun juga, kami percaya Tuhan memberkati kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami akan kembali ke rumah kami masing-masing, kami akan kembali pulang ya Tuhan. Oleh karena itu, jemaat yang dikasih dalam Tuhan, pulanglah, arahkan hatimu kepada Allah Bapa di surga, dan terimalah berkat yang datangnya hanya dari Tuhan. Biarlah kasih daripada Allah, cinta dan sayang yang datangnya daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dan persekutuan dari Rohul Kudus, tinggal bersama-sama dengan saudara, menyertai kehidupan saudara, menyertai rumah tangga saudara, menyertai masa kanak-kanak sampai dengan masa tua saudara, mulai dari hari ini, terus kekal sampai Maranatha. Di dalam nama Yesus, kami sambut berkat-Mu ini. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan Yesus Kristus, kasih Bapa di surga, dan karunia Roh Kudus, kiranya tetap serta. Amin. Silakan duduk kembali jemaat ini kasih dalam Tuhan. Mari bersatu dulu sejenak. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati setiap jemaat.